saya berbicara dengan orang yang positif pun, selama kita jaga jarak, masing-masing pakai masker, saya nggak akan ketularan selama saya nggak physical dengan kontak dengan mereka. Nah, ini yang harus kita sadari. Karena kalau kita sudah secara mental kita sendiri sakit, artinya kita takut, kita justru akan down. Kalau kita sudah down, wah itu kita kalau nggak bisa happy susah. Makanya kita harus tetap happy aja. Itu adalah salah satu bentuk yang kita langsung berikan secara nyata buat mereka. Dan kita yakin dengan sekarang PSBB sudah mulai dibuka, mudah-mudahan bulan Juli besok kita sudah bisa ada suatu peningkatan yang cukup signifikan dan roda bisnis bisa mulai kembali berpulih. Yang paling penting harus kita jaga adalah kita punya kesehatan. Kita harus makan, minum, dan juga yang cukup bergizi sehingga imun tubuh kita harus kuat. Itu kunci utama. Terus kemudian yang juga gak kalah pentingnya adalah jangan kita paranoid. Saya banyak sekali melihat teman-teman yang juga paranoidnya luar biasa. Sampai satu keluarga besar keluar rumah pun tidak pernah. Nah, bentar Pak, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada siang ini, saya ingin menyapa audiens dulu semuanya. Audiens yang ingin, saya yakin audiens juga ingin bertanya, di pikirannya, di benaknya juga mungkin banyak pertanyaan langsung ke Pak Sudandi, begitu inginnya langsung tanya. Tapi kami sudah menyediakan sebuah media, jadi para audiens yang ingin tanya, silakan chat mulai dari sekarang. Nanti chatnya akan dikelola oleh host kita, dan nanti setelah sesi ini selesai, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan siapapun yang mau tanya, silakan mulai chat dari sekarang. Baik, kita lanjutkan dengan Pak Sudandi. Pak Sudandi, kalau begitu saya boleh ya mulai mengajak klien saya kembali ke meeting ke mall berarti Pak ya, sudah Pak? Boleh. Oke, baik. Nah, Pak Sudandi begini, selama 3 bulan kita di PSBB kan, dirumahkan begitu Pak Sudandi selama pandemi ini, ada satu tren bisnis yang mulai bergeser. Di mana dulu tren bisnis itu adalah orang lebih suka offline, lebih suka datang, melihat langsung. Kalau kita lihat selama 3 bulan ini, dan saya lihat juga di data di klien-klien bisnis saya, justru bisnis yang meledak saat ini adalah bisnis retail online. Retail secara online. Pemain-pemain online, marketplace online itu semua bisa naik sampai dengan 10 kali lipat, bukan Mas Sudandi. Dari datanya seperti itu. Kemudian masyarakat pun mulai terbiasa untuk berbelanja secara online. Dulu mama saya nggak bisa belanja online lewat handphone, tapi sekarang udah terpaksa dia juga bisa belanja online sendiri nih Pak Sudandi nih begitu. Nah, itu 3 bulan, dididik selama 3 bulan terus-menerus untuk belanja online nih Pak Sudandi. Menurut Pak Sudandi, nanti setelah kita kembali lagi ke new normal, apakah tren bisnis yang sudah berjalan selama 3 bulan ini tidak mempengaruhi bisnis retail offline, Pak Sudandi? Baik, kita semua bisa melihat bahwa apa yang bisa dilakukan masyarakat selama masa PSBB kemarin. Semua dibatasi, anjurannya adalah stay at home. Terus pada waktu stay at home mau ngapain gitu kan, pasti boring sekali. Dan pada saat itu, ya mau tidak mau yang namanya online ini yang meningkat adalah budget untuk kuota data kita. Itu sudah pasti melonjak. Yang jelas, saya yang nggak pernah nonton drama Korea pun sekarang nonton sudah 10 judul lebih. Gitu kan. Nah, drakornya ini sudah jalan terus gitu. Nah, ini otomatis ada satu, menurut saya, pola hidup baru. Tetapi kalau dikatakan apakah ini akan mengambil alih nanti bisnis retail secara offline, saya masih menyaksikan hal itu. Kenapa? Pada dasarnya, kita ini makhluk sosial yang selalu ingin ketemu teman, ketemu orang, dan sebagainya. Nah, terbukti waktu kemarin diupayakan agar restoran ini bisa hanya online, bisnisnya nol, sampai hanya 10% bahkan, nggak nyampe itu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa orang masih lebih prefer begitu PSBB dilonggarkan, dicabut. Yang namanya Tobis Estate itu saya lihat mejanya meskipun direnggangkan, tapi selalu isi orang.
Bahkan kalau di Pakuwon Mall yang namanya Nambyong, selama PSBB pun mereka nyolong-nyolong tetap buka itu kan. Tapi ya apa? Ya itu karena memang orang sudah jenuh dirumahkan. Nah, selama protokolnya diterapkan dengan baik, saya yakin juga ini aman-aman saja. Dan saya yakin kalau kita bicara dengan operator Grab, GoFood, GrabFood, sebetulnya selama masa PSBB ini pun, kalau dibilang omset mereka naik, itu sebetulnya enggak. Mereka juga jauh di bawah, Pak. Di bawah kondisi normal. Artinya memang ya hanya mungkin beberapa yang merasa secara online dia bisa lebih baik pada saat ini, pasti terjadi. Tetapi untuk bisnis online ini bisa men-take over peluang offline, saya rasa itu masih belum waktunya. Dan saya yakin sampai kapanpun ini nggak akan bisa terjadi, karena yang ada justru antara online dan offline ini seharusnya saling bersinergi. Ya, banyak sekali bisnis-bisnis yang sudah sukses secara online. Sebelum PSBB kemarin itu mereka masuk ke mall, Pak. Mereka masuk ke offline karena mendekatkan diri dengan customer-nya. Banyak sekali kalau kita sebutkan contoh-contoh baik itu fashion maupun apa, yang namanya This is April, yang namanya Fondi, Berry Benka, kemudian banyaklah Beatrice, itu semua dari sukses di Instagram, mereka masuk ke offline. Belum bicara yang F&B. F&B yang kalau bazar-bazar mereka ramenya luar biasa, mereka akhirnya buka, salah satunya yang pasti juga kenal adalah Jack and John lah. Jack and John dulu kalau kita mau beli babi kriuk itu mesti nunggu ngantri kan. Sekarang di mana-mana semua sudah ada. Bahkan setelah di take over oleh Ismaya, tambah lebih banyak lagi. Itu yang saya katakan bahwa mungkin sulit untuk mengatakan bahwa bisnis online ini akan men-take over, Pak, istilahnya offline bisnis. Baik, Pak. Saya geser lagi, Pak. Kita sekarang menggeser untuk ngomong masalah bisnis secara makro, Pak. Menurut Pak Sudadi sendiri sebagai salah satu pelaku bisnis dengan masa new normal ini, dengan masa transisi menuju masa normal ini, kira-kira secara makro bisnis di Indonesia ada pergeseran nggak Pak yang bisa terjadi? Prediksi nih Pak. Kira-kira pergeserannya apa aja yang bisa terjadi nih? Yang kita bisa antisipasi mulai dari sekarang nih Pak. Menurut saya yang jelas secara makro, bisnis ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali pulih. Saya bukan pesimis, saya adalah orang yang selalu optimis. Tetapi kita harus realistis. Realistis artinya kalau kita melihat trennya, saya melihat sampai dengan ditemukannya obat dan vaksinnya COVID ini, baru kita akan berbicara bahwa bisnis itu bisa kembali normal. Kapan itu ditemukannya? Kita berharap semoga segera negara-negara yang sudah melakukan riset-riset ini bisa segera mendapatkan vaksin yang bisa diproduksi massal. Salah satunya kemarin saya baca adalah UK. Sudah menemukan vaksin yang sudah diuji coba dan akan diproduksi. Tetapi kapan? Ini pertanyaannya. Kalau menurut kami, prediksi kami itu paling tidak sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Kita masih harus hidup dengan kondisi ya new normal tadi, dengan pembatasan-pembatasan tadi. Kalau ke mall juga harus dibatasi jumlah pengunjungnya, jumlah orangnya. Ini tetap harus berjalan. Nah, mungkin perkiraannya pertengahan tahun depan, baru kita akan bisa bicara sedikit lebih kembali ke kehidupan yang lebih normal. Itu Pak ya. Baik. Nah, ada fenomena yang menarik Pak yang ingin saya tanyakan ke Pak Sudandi di hari-hari pertama PSBB ini mulai dihentikan Pak. Di hari-hari pertama dikatakan new normal ini Pak. Yang saya lihat di jalan Pak, di Surabaya, ini bukan lagi new normal Pak, tapi kalau disebut orang sebagai new normal explosion. Jadi ada ledakan yang terjadi ketika orang-orang tadi yang kata Pak Sudadi sudah merasa bosan, jenuh, selama ini 3 bulan di rumah. Kemudian mereka
mulai boleh lagi sebenarnya dengan protokol dan disiplin harusnya untuk kembali ke jalan, kembali beraktivitas hampir seperti normal. Yang terjadi di jalanan adalah jalanan lebih macet Pak daripada masa-masa normal di hari-hari pertama dan kedua beberapa jalan protokoler. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin suatu saat nanti di mal-mal juga akan terjadi explosion, akan jadi ledakan, sehingga nanti mungkin protokolernya mungkin sudah diambil, sudah cukup bagus diambil di mal-malnya Pak. Tapi ketika ledakan terjadi, kira-kira antisipasinya apa Pak ya? Karena kalau ledakan itu terjadi, mal yang tadi diharuskan protokolernya senggang, apa agak renggang, malah nanti semakin banyak orang nih, ya, seperti itu. Kira-kira antisipasinya bagaimana Pak Sudandi? Baik, jadi saya rasa hal itu juga kita tidak inginkan. Ya, pada saat ini sebagai pengelola mal, kalau kondisi normal, kita berlomba-lomba untuk menarik pengunjung sebanyak-banyaknya. Tetapi pada saat kondisi ini, kita tidak melakukan promosi-promosi yang membuat crowd itu datang dengan jumlah yang luar biasa besar. Contohnya, Shop Till You Drive itu kita sementara tiadakan. Karena pada saat pengundian mobil yang biasa kita lakukan, itu 9.000 sampai 10.000 orang ngumpul, Pak. Dan itu sementara kita tiadakan untuk 1 tahun ini, sampai nanti kita sudah melihat kembali kehidupan yang normal. Dan kemudian juga yang kita sudah komit bersama adalah pembatasan jumlah pengunjung di dalam mal itu sendiri. Dilakukan seperti apa? Kemarin saya berbicara dengan Bu Wiwi itu sebagai tim perumus Perwali, dan dimasukkan di dalam aturan Perwali nanti adalah pembatasan 50% kapasitas parkir. Artinya kalau di Tunjungan Plaza punya 4.000 lot parkir, yang boleh masuk parkir pada saat yang bersamaan hanya 2.000 mobil. Kenapa demikian? Dan kontrolnya seperti apa? Karena semua pintu masuk parkir di TP maupun mal-mal kami itu sudah computerized. Begitu 2.000 kita tutup. 2.000 mobil kita tutup, kita tunggu. Kalau ada yang keluar 10 mobil, kita masukin 10 mobil. Keluar 20 mobil, kita masukin 20 mobil. Ini menjaga supaya orang di dalam mal itu sendiri tetap di dalam batasan-batasan yang bisa kita toleransi. Nah, batasan yang bisa ditoleransi saat ini adalah ya 50% tadi. Nah, bahkan kalau kita tahu sama-sama, gereja di dalam mal itu pun dibatasi, Pak. Mawar Sharon contohnya yang ada di Supermall, Pakuwon Mall. Kondisi normal itu bisa 4.000, 3.000 jemaat di dalam untuk ikut kebaktian. Tetapi yang mereka akan lakukan sekarang adalah sistem tiketing. Pada saat sekali masuk hanya boleh 1.000 jemaat. Sehingga nanti akan ada tiketing, kalau tiket selesai untuk version ini ya silakan untuk yang berikutnya gitu. Nah, itu yang diperbanyak frekuensinya, tetapi jumlah di dalamnya tetap harus terkontrol. Ini kita komit untuk lakukan supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa memanage crowd di dalam mall itu sendiri. Supaya tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi kerumunan yang akhirnya bisa merugikan kita sendiri. Karena kalau sudah uncontrollable, seperti kita bikin event-eventnya, akhirnya ribuan orang datang di satu waktu yang sama, repot. Kalau terjadi PSBB lagi, yang rugi juga kita semua. Gitu, Pak. Oke, baik, menarik sekali nih Pak Sudandi ini. Saya sih ingin ngobrolnya lebih panjang lagi, tapi kita sudah masuk ke menit ke-50 nih Pak Sudandi ini. Jadi saya harus menanyakan pertanyaan saya yang terakhir rupanya, karena saya juga sudah mulai merangkum pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari audiens. Ada banyak sekali Pak audiens yang bertanya. Bagi para audiens yang lain yang masih ingin bertanya, silakan, masih ada kesempatan. Yang terakhir nih Pak Sudandi dari saya nih. Menghadapi masa new normal ini, Pak Sudandi punya saran mungkin, atau punya kiat-kiat bagi warga Surabaya pada umumnya, dan audiens kita ini pada khususnya, apa yang kira-kira harus kita lakukan untuk menghadapi kehidupan ekonomi, kehidupan sosial kita menjelang di masa new normal ini, Pak Sudandi. Silakan Pak Sudandi. Saya hanya bisa sharing pada teman-teman semua yang ada di sini. Yang paling penting harus kita jaga adalah kita punya kesehatan. Kita harus makan, minum, dan juga yang cukup bergizi sehingga imun tubuh kita harus kuat.
Itu kunci utama. Terus kemudian yang juga nggak kalah pentingnya adalah jangan kita paranoid. Saya banyak sekali melihat teman-teman yang juga paranoidnya luar biasa. Sampai satu keluarga besar keluar rumah pun tidak pernah. Sampai mereka begitu takutnya, akhirnya menurut saya ini tidak sehat untuk baik mental maupun kesehatan kita sendiri. Kita harus proporsional, tetapi kita tetap harus disiplin tadi, menjaga kita punya disiplin dalam melaksanakan protokol-protokol kesehatan tadi. Hari ini ataupun besok ataupun setahun lagi yang namanya virus itu nggak berubah. Pengetahuan kita terhadap COVID ya cuma itu kok. Penyebarannya melalui droplet, jangan masuknya lewat mata, hidung, dan mulut, ya kan? Dan mereka punya habitat adalah di saluran napas bagian atas, sehingga kita seharusnya sudah sangat paham. Saya berbicara dengan orang yang positif pun, selama kita jaga jarak, masing-masing pakai masker, saya nggak akan ketularan selama saya nggak physical dengan kontak dengan mereka. Nah, ini yang harus kita sadari. Karena kalau kita sudah secara mental kita sendiri sakit, artinya kita takut, kita justru akan down. Kalau kita sudah down, wah itu kita kalau nggak bisa happy susah. Makanya kita harus tetap happy aja. Banyak orang yang kadang mengatakan bahwa nggak usah khawatir masa depan gitu kan, masa depan sudah ada yang ngatur. Gitu. Tapi untuk menjalankannya itu orang kadang susah. Jangan kita hidup di masa lalu, jangan hidup dalam ketakutan. Tetapi menjalankannya susah. Nah, ini yang harus kita sendiri punya niat untuk jangan takut berlebihan. Oke, baik Pak. Jadi pandemi ini adalah masalah penyakit fisik ya Pak. Jangan sampai penyakit fisik ini menimbulkan sebelum kita sakit secara fisik, kita sudah sakit secara mental lebih dulu begitu Pak ya. Betul. Exactly. Oke, baik Pak. Nah, kita sudah banyak merangkum pertanyaan ini Pak Sudandi. Ada banyak yang mau bertanya sudah. Jadi saya tidak terpaksa harus menghentikan perbincangan saya dengan Pak Sudandi. Next time nanti saya akan berbincang sendiri aja dengan Pak Sudandi secara personal. Oke, baik. Host mungkin bisa dibantu untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mulai dari pertanyaan dulu aja. Host kita ini luar biasa nih Pak. Host kita namanya Michael, masih muda Pak, masih energik. Dan dia di talk show ini dia membantu kita sebagai host. Lagi menyiapkan pertanyaan mungkin Pak, karena pertanyaan banyak sekali, jadi dia harus masih merangkum kali ini Pak. Ini sudah muncul nih Pak. Oke, baik. Oke, pertanyaan pertama Pak Sudandi dari Bapak Alfian Limardi. Bagaimana relaksasi atau support untuk pengusaha kecil menengah yang membuka tenan di Pakuwon Group untuk bisa bangkit kembali bersama-sama? Terima kasih Pak. Silakan Pak Sudandi. Oke, kalau kita bicara tenan untuk skala kecil gitu kan, kecil dan menengah, UMKM lah, ini kita bicara UMKM ya. UMKM itu kita banyak sekali tenan kita UMKM, terutama seperti di Royal Plaza, di Pakuwon Trade Center. Kalau di TP Pakuwon Mall mungkin dalam bentuk island counter itu Pak, yang cuma kios-kios. Nah, kita juga sadar untuk mereka UMKM ini yang kontraknya cuma 1 tahun dan 2 tahun, kita sudah langsung bebas sewakan, Pak. Kita nggak pakai tanggungan. Kita sudah April, Mei, Juni kita nggak ambil sewa dari mereka. Dan mereka hanya membayar biaya operasional, service charge, karena kita tetap buka mallnya. Itu adalah salah satu bentuk yang kita langsung berikan secara nyata buat mereka. Dan kita yakin dengan sekarang PSBB sudah mulai dibuka, mudah-mudahan bulan Juli besok kita sudah bisa ada suatu peningkatan yang cukup signifikan dan roda bisnis bisa mulai kembali berputar. Kalau kita lihat, meskipun kita bebaskan, kalau kita lihat di PTC yang namanya kios-kios penjual makanan itu, Pak, itu nggak pernah sepi. Itu ramai terus yang jual bakwan, yang jual donat, kentang segala itu tetap omsetnya menurut saya paling juga 50, 60, 70% ada itu. Karena kenapa? Tetap ramai itu. Yang seperti itu impulse buying, orang beli bawa. Beda dengan mereka restoran. Kalau restoran orang beli dine in.
sekali nggak boleh dine in, ya dia sepi. Tapi kalau tenant-tenant island counter tadi, yang kios-kios, memang nature bisnisnya adalah take away. Jadi pada selama masa pandemi nggak boleh dine in, ya aman-aman aja, mereka memang take away semua. Oke. Jadi optimis ya Pak, ini bisa bangkit kembali Pak ya? Saya sangat optimis. Oke, baik. Itu jawaban untuk Bapak Alfian Imarti. Semoga jawaban Pak Sutardi tadi membuat Anda juga lebih semangat bahwa kita akan bangkit kembali bersama-sama di Kota Surabaya ini.